Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Abdullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Baik, Mas sehat. Agus. Baik, sehat Bang Abdullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Posisi lagi di Jakarta nih, Bang. Belum, nanti sore ini baru terbang ke Jakarta. Oh, Masya Allah. Fi amanillah, Bang Abdullah. Di hari ini, Baik, Bang amin. Abdullah, tepat di hari Jumat tanggal 31 Januari 2029, kami ingin menyoroti beberapa topik yang menarik yang naik ke permukaan. Masih terkait dengan pagar laut nih, Bang. Ini kali Ya, ini Kejaksaan Agung mulai menyelidiki adanya dugaan korupsi dalam kasus penerbitan SHGB dan SHM terkait polemik pagar laut ya, di perairan Laut Tangerang Selatan. Ini disampaikan oleh Kejaksaan Agung Hari Siregar. Maksud kami disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Bagaimana Bang Abdullah melihat kemudian terkait dengan kasus IKTP nih, Bang? Ini menjadi kasus korupsi besar di Indonesia yang kembali mencuat ke permukaan setelah penangkapan Paulus Thanos, salah satu buronan KPK oleh otoritas Singapura. Ini disinyalir bahwa Thanos ini adalah salah satu aktor kunci dalam skandal pengadaan IKTP ini yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Kemudian kami juga ingin menyoroti Bang Abdullah, kemarin ya. Presiden Prabowo Subianto saat memberikan arahan di forum rapat pimpinan TNI Polri 2025 mengatakan bahwa TNI dan Polri sebagai wujud dari eksistensi negara dalam menegakkan Undang-Undang Dasar dan keputusan pemerintah. Beliau juga menyinggung bahwa TNI dan Polri adalah abdi bagi rakyat karena yang menggaji mereka menurut Prabowo adalah rakyat. Silakan Bang Abdullah. Ya, yang pertama soal PIK 2. Iya. Ternyata PIK 2 ini hanya satu dari ratusan PSN di seluruh Indonesia yang dilancarkan oleh Joko Widodo. Dan kita tahu bahwa di dalam sejarah pertanahan di Indonesia belum ada fakta atau kejadian laut itu dikapling. Yang dikapling itu ada daratan, hutan, gunung, dan seterusnya. Laut belum ada. Berarti ada satu fenomena baru di mana kemudian nanti setelah laut dikapling juga udara dikapling. Nah, udara itu ada pengaturannya dalam sistem penerbangan internasional, di mana kemudian pesawat-pesawat itu berjalan mengikuti jalur yang sudah ditetapkan oleh ketentuan internasional mengenai udara seperti itu. Tapi tidak coupling untuk menjadi milik seseorang atau satu negara. Nah, ini Indonesia memperkenalkan satu model baru di mana laut bisa dikapling oleh siapa saja yang kemudian mendapatkan surat hak guna usaha maupun hak guna pakai sampai kepada sertifikat hak milik. Ini luar biasa seperti itu. Berarti persoalannya adalah persoalan administrasi kenegaraan, khususnya tentang persoalan yang ada di Badan Pertanahan Nasional. Yang kedua adalah persoalan korupsi yang menjadi salah satu penyebab utamanya. Kalau soal tata urusan pertanahan, saya punya pengalaman pribadi di mana sudah hampir 10 tahun saya menguruskan sertifikat tanah yang sebenarnya saya bukan mau beli, tapi karena ada tetangga itu perlu uang, mau masuk rumah sakit, mau menikahkan anak, bla bla bla, kemudian saya beli. Sampai hari ini sudah hampir 10 tahun, itu belum terbit sertifikatnya. Alasannya bahwa ada tumpang tindih antara pemilik A, pemilik B, pemilik C. Itu satu bukti bahwa ternyata kemudian sistem administrasi tata kelola pertanahan Indonesia itu sangat kacau balau seperti itu. Nah, saya tidak mengurusnya ketika masih di KPK karena saya takut nanti menyalahgunakan jabatan wewenang saya sebagai
salah seorang penyelenggara negara. Nanti setelah sudah pensiun baru saya urus, dan ternyata sampai hari ini masih belum selesai. Jadi itu pengalaman pribadi bahwa memang soal tata kelola negara di bidang pertahanan itu problem serius. Nah, andai kata misalnya 10 tahun lalu saya kasih uang sekian puluh juta, mungkin sudah selesai. Tapi itu aneh kan, mantan penasihat KPK 8 tahun yang menyusun koordinator penyusunan SOP KPK, terus kemudian menyuap pejabat atau pegawai BPN, itu kan aneh bin ajaib seperti itu. Nah, sehingga dari pengalaman itu saya pastikan bahwa terjadi PIK 2 itu karena korupsi, karena money politik dan seterusnya. Sehingga demikian maka persoalannya adalah kepolisian, kejaksaan, dan KPK punya nyali nggak untuk menyelesaikannya. Kita tahu bahwa yang punya PIK 2 itu Aguan, yang orang yang pertama membangun hotel di IKN. Nah, sehingga begitu kemudian kita bisa paham bahwa bagaimana bisa dia membangun hotel di IKN, sesuatu yang masih merupakan istilah oleh beberapa kalangan sebagai tempat jin buang anak. Di sana itu untuk ibu kota negara seperti itu. Nah, berarti ada sesuatu. Sehingga demikian maka kemudian ketika IKN tidak jelas statusnya, maka kemudian sebagai timbal balik maka diberikanlah di PIK 2. Saya beberapa bulan lalu datang ke PIK 1. Memang saya lihat dengan mata kepala sendiri. Persis kita datang ke Hong Kong atau ke Singapura. Ini wilayah Indonesia, tapi lambang-lambangnya lambang naga, kemudian suasana seperti Hong Kong atau Singapura dan seterusnya. Itu luar biasa. Itu PIK 1. Nah, kemudian belum PIK 2. Ternyata kemudian banyak sekali di seluruh Indonesia hal-hal seperti begitu. Nah, bagaimana polisi bisa bergerak sedangkan PIK 2 itu Kapolri hadir untuk membuka salah satu tempat bagi Brimob di PIK 2. Berarti dalam konteks itu polisi terlibat secara institusi dalam melakukan KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme. Sehingga demikian maka jika itu terjadi di Hong Kong, di mana KPK baru dibentuk di Hong Kong, KPK Hong Kong itu langsung membubarkan polisi, dibubarkan institusi polisi. Nah, sehingga begitu maka kemudian untuk kepentingan penertiban masyarakat, KPK Hong Kong memilih polisi-polisi pribadi-pribadi yang masih baik kemudian dipakai. Jadi oleh karena itu maka kalau merujuk kepada kasus KPK Hong Kong, maka polisi ini secara institusi dibubarkan karena mereka terlibat secara institusi dalam korupsi seperti itu. Baru kemudian bisa presiden kemudian memilih lagi siapa yang cocok untuk Kapolri, kemudian siapa-siapa lagi. Baru langkah berikutnya adalah kemudian kepolisian yang baru itu tidak lagi di bawah presiden. Bisa mengikuti pola Masyumi berkuasa dulu tahun 55 sampai 59 di mana dia di bawah Kementerian Dalam Negeri. Dan di Malaysia, di Singapura, mayoritas negara-negara dunia kepolisian itu berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Kalau tidak maka dilihat berada di mana, apakah di kejaksaan atau di satu kementerian yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan misalnya seperti itu. Tapi untuk berikutnya kepolisian itu atau anggota polisi seperti di beberapa negara lain tidak boleh punya senjata. Jadi polisi bertugas tidak punya senjata, hanya menggunakan palu atau tongkat dalam rangka menjaga keamanan. Tidak punya senjata seperti yang sekarang ini. Polisi Indonesia hari ini punya senjata lebih canggih dari TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut atau Angkatan Udara, dan itu luar biasa. Ini teringat saya kepada kasus PKI. Kasus PKI dulu itu bagaimana mereka mencoba untuk mempersenjatai petani, nelayan, kemudian buruh untuk kemudian melakukan kudeta terhadap pemerintah Indonesia atau negara Indonesia pada tahun 1965. Jadi saya khawatir bahwa polisi sekarang itu sudah intervensi oleh
apa disebut dengan komunis gaya baru, sehingga sewaktu-waktu mereka bisa mengambil alih kekuasaan. Karena hari ini hampir semua kementerian, semua lembaga negara itu ada orang polisi di sana, seperti itu. Dan ini yang jadi persoalan serius. Nah, barangkali Kejaksaan Agung masih bisa diharapkan untuk melakukan keseriusan menangani kasus PIK 2. Kalau KPK saya tidak terlalu percaya, tidak terlalu yakin. Meskipun saya 8 tahun di KPK, tapi melihat pimpinan KPK yang baru itu adalah orang Jokowi, sehingga demikian maka kemudian kalau KPK menanganinya langsung, maka itu berkaitan dengan eksistensi ketua KPK yang adalah orang Jokowi, sehingga itu problem seperti itu. Kita bisa lihat, begitu Prabowo datang ke Malaysia, langsung salah seorang menterinya datang ketemu dengan Jokowi. Coba Anda bayangkan bagaimana seorang menteri pembantu Prabowo pergi jumpa dengan mantan presiden yang itu dulu adalah bosnya sebagai kelompok atau ketua projo atau ketua pendukung Jokowi 2014-2019. Nah, oleh karena itu maka KPK bisa kalau demonstrasi civil society, mahasiswa setiap hari, mungkin dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan menggeruduk terus, sehingga kemudian bisa memaksa KPK melakukan hal seperti itu, seperti KPK zaman dulu, baik kasus Nazarudin, baik kasus IKTP, dan seterusnya ketika mahasiswa, masyarakat, civil society, kemudian menuntut unjuk rasa, maka KPK langsung turun tangan. Jadi itu soal dua dan soal pagar seperti itu. Kasus yang kedua adalah kasus IKTP. Dengan ditangkapnya salah seorang otak atau terlibat dalam kasus IKTP oleh otoritas Singapura, saya perlu informasikan, seingat saya waktu saya masih di KPK, KPK itu memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar supaya jangan dulu menerbitkan IKTP. Kenapa? Karena administrasi keanggotaan kewarganegaraan di Kementerian Dalam Negeri sampai ke RT itu campur aduk, tidak jelas. Ada orang yang punya 2 KTP, ada orang yang punya 3 KTP, bahkan berapa KTP seperti itu. Sehingga waktu itu KPK menyarankan ditertibkan dulu itu. Karena risikonya kalau sudah menggunakan IKTP dengan kondisi seperti itu menjadi persoalan. Hari ini saya dapat informasi bahwa di Beijing itu ada satu agen yang bisa menerbitkan KTP Indonesia. Jadi orang yang mau datang ke Indonesia bisa dapatkan KTP di Beijing, di Cina sana, dengan membayar sekian yuan dan seterusnya, maka seperti itu. Jadi ini sangat berbahaya seperti itu. Nah, akhirnya kemudian kita lihat bahwa Jokowi memanggil ketua KPK waktu itu Agus Raharjo ke istana sendirian. Ini kesalahan juga atau kekeliruan dari Agus Raharjo bahwa dia datang sendiri. Dalam SOP dan kode etik KPK tidak boleh seorang pimpinan atau pejabat KPK bertemu dengan siapa saja tidak didamping oleh pejabat yang lain seperti itu. Tapi kejujuran dari Pak Agus Raharjo untuk mengungkapkan itu sudah mengatasi, mengeliminasi kesalahan beliau dulu, di mana beliau datang ketemu sendiri Jokowi tanpa didamping oleh wakil-wakil ketua yang lain. Bahwa ternyata menurut kemakuan Agus Raharjo, mantan ketua KPK, Jokowi memaksa Agus Raharjo untuk tidak menangani kasus IKTP, khususnya menyangkut ketua DPR waktu itu. Alhamdulillah, Agus Raharjo masih ingat bagaimana saya sama-sama beliau keliling Indonesia dan bagaimana mengingat bagaimana SOP di KPK, kode etik KPK, sehingga tetap saja proses IKTP itu diproses sehingga ketua DPR ditangkap. Nah, dengan ditangkap salah satu saksi yang sekarang setelah bersembunyi sekian lama, maka akan terbongkar. Sekian banyak orang lagi yang kemudian selama diisukan terima sekian miliar, sekian puluh ribu dolar Singapura, dolar Amerika, itu bisa terbongkar sehingga akhirnya kemudian bisa menyelesaikan salah satu hal yang
terkendala selama ini. Jika iktp itu terbongkar dan kemudian sekian banyak pejabat, sekian pimpinan partai, sekian anggota DPR terbongkar, maka kemudian akan merembet. Misalnya kasus BI yang sekarang ternyata terlibat dengan satu komisi di DPR yang juga kemudian uang sekian banyak itu juga terlibat, maka kemudian akan terbongkar lagi kasus BLBI, kasus Bank Senturi, dan kasus-kasus perbankan yang lain. Sehingga demikian, maka Prabowo sebagai seorang jenderal, meskipun terpilihnya beliau dengan cara curang, di mana manipulasi dan seterusnya, tapi secara formal yuridis hari ini beliau presiden, harus menunjukkan jati dirinya sebagai seorang jenderal, bahwa betul beliau berada di atas kepentingan rakyat, sehingga tidak peduli apakah Jokowi yang memenangkan dia, apakah siapa saja yang mendukung untuk dia kemenang, tapi dia ketika sudah menjadi presiden, rakyat di atasnya. Oleh karena itu dalam konteks kenyataan atau pernyataan atau sikap Prabowo bahwa TNI Polri itu abdi rakyat karena digaji oleh rakyat, maka kemudian TNI dan Polri harus tegas memihak kepada rakyat. Sehingga demikian itu kasus PIK 2, kasus PIK 1, kasus Rempang, kasus yang lain-lain di seluruh Indonesia, harus polisi dan TNI memihak kepada rakyat. Sehingga kalau Kapolri-nya sekarang salah, Kapolri sebelumnya salah, ya udah diganti saja mereka. Nah, tapi kemudian akhirnya harus bagaimana betul-betul kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan cara menegakkan Undang-Undang 45 asli, sambil kemudian mengembalikan Undang Dasar 2002 kepada Undang Dasar 45 yang asli. Saya kira itu beberapa catatan saya, Mas Agus, soal PIK, soal iktp, dan soal sikap Prabowo terhadap TNI dan Polri. Itu, Mas Agus. Baik. Ini terkait dengan pagar laut ini kan Nusron Wahid, Menteri ATR, mengatakan bahwa telah membatalkan 50 sertifikat HGB pada pagar laut di Desa Koho, Tangerang, dan ia mengatakan bahwa pembatalan tersebut masih berpotensi bertambah. Sementara itu juga diinformasikan Bang Abdullah bahwa Kades Kohot Arsin ini menghilang bersama Rubicon, di rumahnya hanya terparkir Honda Civic B412 SIN. Ini jika seperti ini, apakah nanti bisa dilacak dan segera dilakukan penyelidikan atau bagaimana, Bang Abdullah? Jadi kalau dalam teori pidana, proses penyidikan sampai kepada tingkat penuntutan itu sederhana sekali. Jadi pertama adalah follow the money. Jadi melihat di mana uang itu bergerak. Jadi uang itu bergerak, maka kemudian kan dia sudah diketahui identitasnya, maka dia punya rekening, maka kemudian di follow. Untuk ini maka ada kerjasama dengan PPATK. PPATK akan menginformasikan kepada KPK atau kejaksaan. Janganlah kepolisian, nggak bisa dipercaya polisi, karena mereka buka markasnya di PIK 2 yang hadir langsung Kapolri seperti itu. Jadi oleh karena itu kejaksaan atau KPK atas bantuan dari PPATK maka menyusuri uang dari mana. Nah, uang dari misalnya tidak langsung dari aguan, tapi orang dia. Nah, terus kemudian orang dia itu mungkin apakah Impro, misalnya pimpinan proyek Impro, dipanggil, diproses. Impro dari mana? Nah, itu mudah sekali sebenarnya kalau memang serius. Diikuti aja itu jalurnya. Sampai terakhir ketemu dengan aguan, ketemu dengan mereka-mereka yang 9 naga seperti itu. Nah, kemudian akhirnya nanti kemudian sampai kepada Jokowi. Jadi oleh karena itu maka Jokowi tidak bisa mengelak, karena dia yang berjanjikan, memberikan dan seterusnya. Dalam salah satu pidatonya ceramah di Muktamar Muhammadiyah katakan mau berapa hektar saya bisa uruskan dan seterusnya. Artinya memang Jokowi yang seperti itu. Nah, dari situlah kemudian bisa diketahui Jokowi itu kenapa ditetapkan oleh OCCR sebagai koruptor kelas 2 di dunia, karena semua proyek-proyek pembangunan, apakah PSN, apakah kereta api Jakarta Bandung, apakah IKN dan lain-lain, itu semua adalah karena korupsi yang dilakukan oleh Jokowi dan para oligarki seperti itu. Jadi mudah sekali itu trace
asal KPK, Serus, dan Kejaksaan Agung. Untuk itu maka harus ada civil society, harus mahasiswa yang bergerak untuk mendorong mereka sehingga bisa berurut seperti itu. Nah, bisa kemudian kita tes kepolisian, bisa nggak tangkap dia kepala desa itu? Kalau polisi serius, dia tunjukkan, dia bisa tangkap. Toh ada dia punya KTP, dia punya rekening. Dia misalnya seperti katakanlah Nazarudin, hanya 4 bulan kurang lebih sampai ke Kolombia, KPK bisa tangkap karena ada kerjasama. Singapura sudah menunjukkan tentang politik will yang baik. Dulu Singapura itu dengan PPATK tidak tidak hubungan kurang baik, artinya bahwa PPATK minta ke Singapura, biasanya Singapura itu tidak mau kasih data-data koruptor yang dari Indonesia lari ke Singapura, nomor rekeningnya dan sebagainya. Tapi dengan kasus terbaru itu ada perubahan sikap dari pemerintah Singapura. Sebab apa? Harus kita tahu bahwa dari beberapa negara kreditor di dunia, Indonesia, Singapura itu yang terbesar pinjamannya kepada Indonesia. Nah, kalau misalnya nanti kemudian Indonesia ini bangkrut, maka Singapura juga akan rugi. Uangnya bisa nggak dikembalikan dalam ketentuan internasional Bank Indonesia. Kalau satu negara nyatakan bangkrut, maka dia tidak punya kewajiban untuk membayar utang yang dipinjamkan oleh Singapura itu. Singapura itu negara terbesar, kreditor terbesar untuk Indonesia. Sehingga di situ saya lihat ada perubahan sikap pemerintah Indonesia demi kepentingan mereka sendiri. Pemerintah Singapura dengan Indonesia sehingga kemudian menangkap salah seorang buronan KPK seperti itu. Itu Mas. Baik, tapi ini kan banyak pihak yang masih mempertanyakan tuntas dalang di balik pagar laut, begitu ya. Padahal mungkin sudah banyak orang yang tahu hal itu. Nah, kira-kira kenapa dan apa yang membuat orang-orang ini takut berbicara untuk mengungkapkan pendapat terbuka, khususnya terkait dengan kasus-kasus besar seperti PIK 2? Ini juga menjadi pertanyaan dari Bapak Rahman. Assalamualaikum Ustadz, apakah di Indonesia ini banyak orang pintar sehingga semua punya dalih untuk saling sengketa lepas tanggung jawab? Kenapa dunia jadi sunyi, tidak ada muka yang diseramkan? Terus berkomentar dengan dalih dan intimidasi dan ancaman dalam kasus PIK 2. Mungkin perlu dijelaskan tentang terminologi dan parameter PSN itu seperti apa Bang Dullah? Terima kasih. Jadi PSN, Proyek Strategis Nasional. Proyek Strategis Nasional adalah salah satu ide dari pemerintah dan sebenarnya menurut saya itu dari oligarki. Tapi menggunakan Jokowi, karena Jokowi itu terpilih jadi wali kota Solo sampai 2 periode gubernur, dan presiden sepenuhnya adalah dibiayai oleh oligarki, oleh Sembilan Naga. Nah, oleh karena itu maka dalam teori ekonomi bahwa kalau tidak ada proyek, maka kemudian pengusaha itu bisa bangkrut. Kenapa? Karena dia akan makan modalnya, dia akan makan simpanannya, nah habis kemudian selesai. Karena itu maka harus ada proyek. Nah, proyek 1, proyek 2, proyek 3 dan seterusnya. Misalnya kalau orang nasi uduk misalnya, nasi uduk di di Tanah Abang, hanya itu saja sampai seumur hidup, ya itu aja. Dia berkembang dalam teori ekonomi. Kalau kemudian ada cabang di Cililitan, ada di berkembang sampai di seluruh kecamatan di Jakarta misalnya, itu Jadi itu teori ekonomi sederhana seperti itu. Nah, oleh karena itu maka pengusaha-pengusaha Sembilan Naga ini kalau mereka hanya berdasarkan proyek-proyek yang ada, hotel, kemudian bank dan seterusnya, lantas kemudian masyarakat sudah mulai tahu bahwa bank ini punya Sembilan Naga, hipermarket, kemudian supermarket, kemudian Alfamart, Indomart ini punya Sembilan Naga sehingga mereka tidak mau, maka mereka bisa lama-lama bisa makan modal, bisa habis. Karena itu harus ciptakan proyek. Nah, salah satunya adalah disebut PSN, Proyek Strategis Nasional, itu melalui Jokowi. Nah, karena Jokowi harus membalas budi kepada mereka. Nah, seperti saya ketemu dengan orang 2 atau 3 tahun lalu yang membesarkan Jokowi di Solo waktu mau jadi wali kota Solo. Terus saya tanya, kenapa Jokowi tidak mengundurkan diri kalau dia misalnya dipaksa oleh oligark? Kata orang ini, Jokowi nggak berani. Kenapa nggak berani? Dihabisin sama mereka tenaga. Jadi oleh karena itu maka
Jokowi itu sebagai alat dari oligarki oleh Sembilan Naga, sehingga kemudian dia harus ikuti kemauan mereka seperti itu. Nah, kalau pertanyaan tadi daripada netizen atau pendengar tadi itu, kondisi seperti ini bukan karena banyaknya orang bodoh atau banyaknya orang kecil, tapi karena orang pandai tidak bicara. Itu persoalannya. Orang pandai tidak bicara, orang yang memahami tidak bicara, itu persoalannya seperti itu. Nah, kita lihat kasus yang sering saya sudah katakan di Rasil ini, kasus Ali bin Abi Thalib ketika jadi khalifah. Sahabat mengatakan, kenapa Abu Bakar khalifah, Umar khalifah tidak ada unjuk rasa, tidak demonstrasi? Waktu Anda jadi khalifah, unjuk rasa di mana-mana, demonstrasi di mana-mana. Kata Ali bin Abi Thalib, benar. Waktu Abu Bakar khalifah, Umar khalifah, tidak ada unjuk rasa, tidak ada demonstrasi, karena warga negaranya adalah saya. Dan ketika saya jadi khalifah, unjuk rasa mana-mana, warga negaranya ada sampean, Anda. Jadi dari kisah Ali bin Abi Thalib ini menunjukkan bahwa pemimpin itu representasi dari rakyat. Jadi rakyat yang memilih pemimpin. Jadi kalau misalnya tadi pendengar tadi yang sampaikan pesan atau WhatsApp itu, kalau di tempat beliau RT beliau itu 99% penghuninya itu pencuri. Ketika pemilihan ketua RT ya pencuri jadi ketua RT. Jadi kondisi kita seperti hari itu. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa ketika umat Islam, ketika hamba-hamba Allah tidak melaksanakan Al-Quran dan As-Sunnah, maka Allah mengirimkan pemimpin yang zalim. Jadi kita terima sekarang, hari ini kita terima. Karena kita tidak melaksanakan Al-Quran, tidak melaksanakan Al-Quran, maka Allah kasih pemimpin kita yang zalim seperti itu. 10 tahun dipimpin oleh Jokowi seperti itu. Jadi berarti koreksi kepada masing-masing kita warga negara seperti itu tidak. Nah, oleh karena itu maka kembalilah kepada masing-masing diri soal akidah, soal bagaimana mereka tidak bicara karena menganggap nanti kemudian ditangkap bagaimana anak istrinya. Ini kan soal akidah. Mereka menganggap bahwa gaji atau penghasilan itu bukan dari Allah, tapi dari perusahaannya. Kalau ditangkap bagaimana dan seterusnya. Nah, itu persoalan. Sehingga demikian, maka bagaimana kita harus mengislamkan umat Islam di Indonesia sehingga mereka memahami Islam itu yang sebenarnya baik secara hal yang menimpa anggota DPR sekarang ini. Begitu, Mas Agus. Pertanyaan terakhir Bang Dullah, ini kan kita juga teringat bagaimana Pak Anies Baswedan kemarin ini berhasil dan bisa menghentikan proyek reklamasi yang kalau tidak salah ada 13 pulau begitu, dan 4 sudah dihentikan oleh beliau. Bagaimana Bang Dullah melihat bahwa seorang Anies Baswedan saja yang seorang gubernur itu bisa menghentikan hal itu? Apakah karena memang tidak ada beban atau tidak tersandra dengan hal-hal lain bagi diri Pak Anies? Dan bagaimana harapan dari Bang Dullah terhadap pemerintahan Prabowo saat ini, Bang Dullah, terkait dengan banyak hal yang terjadi di Indonesia kita tercinta ini? Pertama, Anies memang secara pribadi relatif bersih. Saya kenal background beliau dan seterusnya. Pernah sama-sama 1 bulan di KPK, jadi saya tahu. Tapi jangan lupa, Anies berani seperti itu dan kemudian tidak berani dilawan oleh oligarki karena HRS dan FPI mendukung Anies. Jangan lupa, andai kata waktu itu HRS dan FPI tidak kampanye, turun ke masjid-masjid musola di Jakarta, waktu pilkada DKI, Anies tidak terpilih. Seperti itu. Jadi jangan lupa, dukungan rakyat, dukungan umat Islam itu menentukan. Sehingga kemudian Sembilan Naga itu tahu watak HRS. Mereka tahu watak teman-teman FPI. Memang dulu sebelum ada awal-awal perubahan itu, ketika masih awal-awal, seakan-akan FPI itu seperti preman seperti itu. Tapi setelah kemudian ada pembentukan, ada pembinaan, dan seterusnya mengerti bagaimana cara-cara hukum di Indonesia, maka kemudian mereka sudah tertib seperti itu. Dan HRS sudah dilakukan usaha pembunuhan beberapa kali dan seterusnya seperti itu. Sehingga kemudian Sembilan Naga itu berpikir beberapa kali. Dengan Anies menerbitkan begitu, mereka akan melawan Anies, tapi mereka tahu bahwa Anies didukung oleh HRS, didukung oleh FPI dan seterusnya. Itu persoalannya harus. Kunci yang saya mau katakan adalah ketika pemimpin bersama rakyat, pemimpin sebagai umat Islam didukung oleh rakyat, didukung oleh umat Islam, maka dia akan kuat dan siapapun tidak berani. Nah,
Itu persoalan tentang Anies yang seperti itu. Nah, kemudian ke depan kita lihat apakah kemudian Anies masih konsisten untuk bisa 2009. Ada beberapa langkah Anies yang keliru. Ya, sebagai sahabat, sebagai senior beliau, saya sudah ingatkan bahwa ketika Anies mendukung Pram dalam pemilihan DKI itu adalah keliru. Sebab apa? Bagaimanapun hubungan dengan Pram itu hanya pribadi ketika sama-sama di PDIP, musuh besar Islam di Indonesia. PDIP yang kemudian mengubarkan perda-perda syariah, ratusan perda syariah Indonesia itu PDIP ketika menterinya dalam negeri orang PDIP. Begitu juga penghinaan terhadap Islam oleh Ketua Umum PDIP Megawati dan seterusnya. Nah, oleh karena itu langkah keliru yang dilakukan oleh Anies. Tapi mudah-mudahan Anies bisa berubah untuk tidak lagi kemudian seperti itu. Itu barangkali soal kenapa seseorang ketika berlaku tegas dan punya prinsip itu sukar untuk dikalahkan. Begitu Mas Agus. Baik. Terima kasih Bang Abdullah atas dialognya di pagi hari ini. Sehat-sehat selalu Bang Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.